المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di masjid yang kita cintai ini insyaallah dalam melaksanakan salat tarawih berjamaah insyaallah. Hadirin, selama kita berpuasa di bulan Ramadan ini, apakah kita senantiasa untuk menjaga hati kita untuk tidak selalu su'zon kepada makhluk-makhluk Allah? Ya. Su'zon dalam artian berprasangka buruk. Kalau dalam berprasangka baik itu macam-macam. Kita husnudzon billah wa husnudzon bi khalqillah itu banyak-banyak macam-macam. Ya. Kita bisa menyikapinya. Tapi kalau masuk dalam bab su'dzon itu berat, karena su'dzon itu lebih dalam, lebih sensitif dibandingkan masalah husnudzon. Kalau udah su'dzon, kita yang su'dzon aja dapat dosa, apalagi orang disu'dzoni itu sakit hati, timbulnya bisa jadi fitnah. Terutama di bulan Ramadan ini janganlah sampai hal seperti itu terjadi, karena hal itu hal sangat sensitif. Apabila terjadi, na'udzubillah, selama kita puasa 10 hari, masuk ke 12 hari, masuk ke nisfu Ramadan, menjelang Lailatul Qadar, apa gunanya kita puasa, nggak ada pahalanya. Tujuan kita masuk di bulan puasa niscaya semata-mata hanya untuk lillah, hanya ibadah kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita mendapat ridho Allah dan ridha Rasulnya. Kelak ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa digandeng kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan kita semata-mata. Jangan sampai kita puasa mati-matian di dunia, di akhirat 0%. Na'udzubillah min dzalik. Itu tujuan utama. Maka dari itu hadirin, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa untuk saling mengingatkan, terutama al-faqir yang masih banyak kekurangan, masih banyak teledor. Marilah kita saling mengingatkan satu sama lain, saling mengingatkan mukmin sama mukmin yang lain untuk senantiasa menjaga hati kita, terutama dalam masalah amar ma'ruf, terutama dalam melaksanakan seperti ini. Anak-anak kecil yang lagi main-main di masjid, yang ngerti, ayo jangan berisik, kasihan orang mau sholat keganggu. Kan amar ma'ruf jatuhnya, pahala lagi. Iya. Secara nggak langsung kita mengamankan ataupun membuat orang lain nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Dan kalau nahi munkar udah jelas. Nahi munkar macam-macam, yang terlibat ini amar ma'ruf yang banyak. Jangan sampai hati kita, na'udzubillah, di bulan Ramadan kotor. Kita udah mati-matian dari bulan Sya'ban, bahkan bulan Rajab, membersihkan hati kita untuk siap-siap masuk di bulan Ramadan, untuk menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan ibadah yang khusyuk. Ya, jangan sampai ketika kita kelak berpisah di bulan Ramadan, na'udzubillah, kita berpisah dalam keadaan sedih, bukan keadaan senang. Ketika kita berpisah di bulan Ramadan dengan keadaan senang, kita mendapat Lailatul Qadar, ibadah kita bertambah,
iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Ramadan sudah lewat kita nyesal, ya Allah, coba anak ini, coba saya gini, coba saya sholat malam kayak gini. Baru ingat, udah lewat baru ingat. Jangan sampai hal itu terjadi. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada sedikit sekelumit kisah tentang dalam kitab Salafun Saleh. Kita menjelaskan kelak di hari kiamat di padang mahsyar itu ada seorang hamba yang sebelum masuk neraka itu sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk neraka itu sudah siksa. Ada seorang hamba yang sebelum masuk neraka itu sudah dihajar, dipukul oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengeluh, merintih kesakitan. Seketika itu sampai dia merangkak dan memegang jubahnya Nabi Muhammad, menggenggam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isfa'li, sampai mengatakan seperti itu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong kasih aku syafaat. Aku udah gak kuat atas siksaan ini. Rasulullah mendengar itu sedih karena termasuk dari umatnya. Umat Nabi Muhammad telah di hari kiamat ada yang seperti itu. Sebelum masuk neraka udah disiksa, dia memohon kepada Nabi Muhammad SAW sambil memegang jubahnya, tolong Rasulullah beri aku syafaat, aku gak kuat. Ketika itu Rasulullah SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hendak mengangkat kedua tangannya. Malaikat tersebut menjawab, ya Rasulullah, innahu syuhr Ramadan. Ya Rasulullah, sesungguhnya umat engkau, sesungguhnya pengikut engkau, sesungguhnya hamba ini, sesungguhnya dia adalah syuhr Ramadan, musuhnya bulan Ramadan. Kok bisa? Musuhnya bulan Ramadan, sebelum masuk neraka udah disiksa duluan. Kok bisa? Ketika itu Rasulullah SAW mau berdoa nggak jadi, mau ngasih syafaat nggak jadi, karena kalau udah bersangkut pautan dengan unsur-unsur syariat itu berat urusannya. Karena Rasulullah SAW paling anti dalam masalah yang sangkut paut dengan syariat. Maka dari itu hadirin, di sini ada sekelumit, ada hikmah dalam kisah ini adalah jangan sampai kita kelak menjadi musuhnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ingin cepat berpisah kepada kita karena gak kuat sama tingkah laku kita. Itu na'udzubillah. Ya. Beda lagi kalau kita betah di bulan Ramadan. Bulan Ramadannya gak kuat sama kita. Gimana berarti menandakan akhlak kita. Ya maka itu dari hadirin pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan hikmah, dalam keadaan dirahmati oleh Allah, dalam keadaan dilimpahkan nafahat, fuyudat dan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat kita bersama-sama bisa bergandeng tangan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan disambut oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu minkum wa alafu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا